Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mempresentasikan atau memperkenalkan terlebih dahulu eh, mengenai ginjal kita dan bagaimana fungsinya, dan andai kata ginjal kita terganggu, bagaimana dampaknya bagi kesehatan kita. Jadi pertama nanti saya akan menyinggung tentang ginjal dan fungsinya, baru kemudian dampaknya bagi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, jadi kita dikaruniai 2 buah ginjal oleh Tuhan, dan ginjal kita itu terletak lebih ke daerah pinggang kita dan lebih ke arah belakang. Ukuran ginjal itu sendiri kira-kira sekepal tangan kita masing-masing. Jadi panjangnya sekitar 10-11 cm, lebarnya sekitar 4-5 cm, dan beratnya hanya 160 gram. Akan tetapi fungsinya luar biasa besar. Karena itu ginjal juga sering dikatakan atau disebut amazing kidney. Pada gambar ini, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah kedua ginjal kita, di mana dia terus-menerus membentuk air seni atau urin. Kemudian urin ini dialirkan ke dalam saluran, dan melalui saluran pada masing-masing ginjal ini, maka urin kita akan ditampung di kandung kemih. Bila kandung kemih kita relatif sudah penuh, maka kita akan merasakan sensasi untuk buang air kecil. Nah, lalu apa saja fungsi ginjal kita? Bisa disampaikan bahwa yang pertama, ginjal kita itu berfungsi sebagai organ pembersih darah, di mana ginjal akan mengeluarkan limbah atau sisa-sisa metabolisme tubuh yang berupa toksin, seperti kalau Bapak Ibu periksa darah, sering diperiksa kadar ureum, kadar kreatinin. Ini dibuang melalui urin. Setiap saat sekitar 100-125 ml darah kita dalam 1 menit itu masuk ke dalam ginjal untuk dibersihkan oleh ginjal. Nah, limbah metabolisme tersebut kemudian akan dibuang melalui air seni kita atau urin. Peristiwa ini terjadi terus-terus tanpa henti. Walaupun kita dalam keadaan istirahat, walaupun kita dalam keadaan tidur, ginjal kita tetap bekerja. Nah, fungsi yang lain, ginjal ini juga dia mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita, dan juga dia mengatur keseimbangan elektrolit dalam darah kita. Elektrolit yang diatur itu antara lain ada natrium, kalium, klorida, dan berbagainya lagi. Ginjal yang sehat dapat mengatur dengan baik kecukupan cairan tubuh melalui pengaturan volume urin. Kalau kita minum banyak, maka produksi urinnya juga akan banyak. Sementara kalau kita sedikit mengkonsumsi cairan atau minum, maka produksi urin juga akan sedikit. Demikian cara ginjal mengatur volume cairan tubuh. Nah, fungsi yang lain, ternyata ginjal kita ini juga memproduksi hormon. Ada berbagai hormon yang diproduksi oleh ginjal. Hormon yang pertama adalah yang kita sebut eritropoietin. Hormon eritropoietin ini, Bapak Ibu, ini membantu untuk mematangkan sel darah merah kita yang diproduksi di sumsum tulang. Jadi sel darah merah kita itu diproduksi di sumsum tulang, tetapi dia memerlukan tahap-tahap pematangan untuk kemudian bisa berfungsi baik. Nah, pematangan ini dilakukan atau yang berkontribusi adalah hormon eritropoietin. Di samping juga ada kebutuhan zat besi. Karena itu, kalau fungsi ginjal kita terganggu, maka orang sering mengalami anemia. Hormon yang lain yang juga diproduksi oleh ginjal adalah vitamin D. Jadi vitamin D ini agar berfungsi baik, bisa menjalankan fungsinya, maka perlu diaktifasi oleh ginjal. Dan vitamin D berfungsi untuk kesehatan tulang kita. Ada hormon yang satu lagi yang juga tidak kalah penting diproduksi oleh ginjal,
kita sebut hormon renin. Hormon renin ini berfungsi mengatur tekanan darah kita. Karena itu, kalau fungsi ginjal kita terganggu, maka tekanan darah kita sering meningkat atau sering timbul hipertensi. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana sih caranya ginjal ini menjalankan fungsinya? Bagaimana caranya dia membersihkan atau membuang toksin-toksin sisa metabolisme tubuh? Bapak Ibu, ginjal kita itu mempunyai unit fungsional, kita sebut nefron. Nah, unit fungsional ini terdiri dari glomerulus yang Bapak Ibu lihat di sini gambarnya, dan juga tubulus. Glomerulus ini terdiri dari kumparan-kumparan pembuluh darah yang halus, dan di dalam satu ginjal itu terdapat sekitar 1 juta nefron, jadi banyak sekali. Kemudian darah yang terus-menerus mengaliri pembuluh darah di glomerulus ini, kemudian dia akan memfiltrasi, membuang zat-zat toksin dan kelebihan cairan, dan masuk ke dalam aliran urin yang kita lihat berwarna kuning. Nah, kemudian di dalam urin inilah dibuang limbah-limbah metabolisme dan kelebihan cairan dari tubuh kita. Bagaimana kalau fungsi ginjal seseorang terganggu? Fungsi ginjal terganggu atau gangguan fungsi ginjal dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, kalau terjadinya akut. Kalau terjadinya akut atau mendadak, nah ini yang disebut dengan gangguan ginjal akut. Ada satu lagi gangguan fungsi ginjal ini yang berjalan kronik atau menahun, sudah lama terjadi. Nah, hitungan atau batasan waktunya lebih dari 3 bulan sampai bertahun-tahun. Inilah yang kita sebut dengan penyakit ginjal kronik atau PGK. Berapa banyak orang dengan penyakit ginjal kronik? Kalau kita lihat data di dunia, disampaikan bahwa 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit ginjal. Jadi frekuensinya sangat sering. Dan mayoritas, seperti saya sampaikan di awal tadi, mayoritas orang tidak menyadari kalau fungsi ginjalnya terganggu, karena pada awalnya tidak ada gejala. Data di Indonesia ini menunjukkan, ini data riset kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Kita lihat data 2013 dan data 2018. Pada tahun 2013, ini didapatkan melalui survei pada populasi bahwa prevalensi orang dengan penyakit ginjal itu di Indonesia 2/1000 penduduk. Dan frekuensi ini atau prevalensi ini meningkat menjadi hampir 2 kali lipat pada tahun 2018 menjadi 3,8, jadi hampir 4 orang dalam 1000 penduduk. Perhimpunan Nefrologi Indonesia juga pernah melakukan survei berbasis populasi pada tahun 2016 surveinya, prevalensi penyakit ginjal di Indonesia 12,5%. Data terakhir kami pada tahun 2019, kami mengumpulkan data pasien-pasien yang menjalani hemodialisis atau cuci darah di Indonesia, maka kami mendapatkan prevalensinya pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal pada tahun 2019 696 per juta penduduk. Jadi tinggi sekali, Bapak Ibu. Lalu kita lihat juga bagaimana dampak ekonomi gangguan ginjal ini pada beban biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita lihat di sini, ini adalah data 2019 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Maka gagal ginjal ini menghabiskan nomor 4 terbanyak biaya BPJS, yaitu 2,3 triliun pada tahun 2019. Angka ini nomor 4 terbesar setelah penyakit jantung, penyakit kanker, dan juga stroke. Jadi sangat besar biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Kita ingin tahu sebenarnya penyebab terbanyak apa sih di Indonesia
penyebab terbanyak gangguan ginjal atau gagal ginjal, tadi disampaikan di awal bahwa penyebab terbanyaknya ada 2 kelompok penyakit. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan penyebab kedua terbanyak adalah diabetes, penyakit ginjal diabetes yang kemudian dapat mengganggu fungsi ginjal. Ada beberapa penyebab yang lain yang juga sering dijumpai, yaitu glomerulonefritis atau mungkin bahasa awamnya adalah radang ginjal. Dan gangguan yang lain juga ada batu, infeksi, kemudian juga penyakit autoimun, dan ada juga beberapa yang kita belum ketahui secara pasti. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gagal ginjal? Tentu saja hipertensi dan diabetes merupakan faktor risiko yang amat penting. Kemudian di samping itu juga obesitas, kegemukan, ini juga merupakan faktor risiko. Dan juga kalau Bapak Ibu atau masyarakat kita sering mengkonsumsi obat-obat yang berlebihan. Ada beberapa golongan obat yang bisa mengganggu ginjal, terutama obat-obat penghilang rasa nyeri. Kalau dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus, nah ini bisa mengganggu fungsi ginjal. Ya. Lalu faktor risiko lainnya, apabila seseorang mengalami gangguan jantung, juga dia dengan kemungkinan besar juga akan mengalami gangguan ginjal. Jadi jantung dan ginjal ini sangat berkaitan. Di sisi lain, bila ada orang sakit ginjal, maka juga risiko tinggi untuk gangguan jantung. Yang lain, bagaimana kalau kekurangan cairan, dehidrasi dalam waktu yang lama, ini juga bisa mengganggu ginjal, dan juga kebiasaan merokok juga ini merupakan faktor risiko untuk terganggunya fungsi ginjal kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa fungsi ginjal kita memang sudah mulai terganggu? Kalau tadi disampaikan pada awal gangguan fungsi ginjal itu tidak ada gejala, bagaimana kita tahu? Nah, kita bisa memeriksakan urin kita dan juga bisa memeriksakan sampel darah kita. Dari pemeriksaan urin bisa diketahui apakah ada zat-zat yang tidak semestinya terbuang, itu kita temukan di dalam urin. Contohnya adalah kalau didapatkan kadar albumin atau protein di dalam urin dalam jumlah yang tidak normal. Atau kalau didapatkan adanya sel-sel darah merah di dalam urin dalam jumlah yang tidak normal. Pada pemeriksaan darah, kita bisa memeriksakan kadar urium dan terutama kadar kreatinin darah. Bila didapatkan jumlah yang tidak normal, meningkat, maka ini tanda-tanda sudah ada gangguan ginjal. Dari pemeriksaan kreatinin ini, kemudian bisa dihitung namanya laju filtrasi glomerulus. Kalau Bapak Ibu memeriksakan darahnya di laboratorium, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil ini, LFG. Dan ini sering juga ditanyakan kepada kami, di mana kalau kurang dari 60, ini menandakan juga fungsinya sudah terganggu. Namun apabila laju filtrasi glomerulusnya lebih dari 60, tetapi ditandai juga tanda-tanda kerusakan ginjal dari urin, albumin atau protein di urin, ini juga sudah menandakan adanya gangguan ginjal. Pemeriksaan yang lain yang sering kami lakukan untuk melihat gangguan ginjal ini bisa juga dengan USG atau dengan pemeriksaan CT scan. Pada keadaan tertentu, dokter akan melakukan biopsi ginjal dan kita juga mempunyai orang-orang atau pasien yang sudah mengalami transplantasi ginjal. Ini juga termasuk ke dalam penyakit ginjal kronik. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan kita bisa memeriksa atau menghitung laju filtrasi glomerulus yang kita dari
kadar kreatinin darah. Nah, dari laju filtrasi glomerulus ini kemudian kita bisa menentukan stadium penurunan fungsi ginjal, di mana stadium itu dibagi menjadi stadium 1 sampai stadium 5. Makin berat stadiumnya, makin berat gangguan ginjal kita. Gagal ginjal itu bila sudah masuk ke stadium 5, di mana laju filtrasi glomerulus sudah kurang dari 15. Ini adalah gambaran bagaimana kalau ginjal kita sudah mengalami gangguan fungsi yang sudah berat. Kita lihat ini adalah ginjal yang sehat, di mana dia mampu mengeluarkan limbah atau toksin di dalam darah melalui urin. Tetapi kalau terjadi gangguan fungsi ginjal, apalagi sudah berat, maka toksin-toksin tadi ini tidak bisa dikeluarkan dengan baik dan kadarnya akan meningkat di dalam darah. Nah, jadi gejala apa yang bisa ditemukan bila ada gangguan fungsi ginjal pada penyakit ginjal kronik? Jadi gejala ini memang baru timbul bila gangguan fungsi ginjal sudah lanjut. Apa yang bisa ditemukan? Bisa ditemukan misalnya ada pembengkakan, terutama pada kaki, bisa juga pada kelopak mata dan pada perut, karena ginjalnya tidak bisa membuang kelebihan cairan dengan baik. Kita sering mendapatkan orang dengan hipertensi. Jadi hipertensi ini, Bapak Ibu, hipertensi yang lama bisa mengganggu ginjal. Dan sebaliknya, orang dengan gangguan ginjal juga bisa menyebabkan hipertensi. Hal yang lain kalau kondisi gangguan ginjalnya sudah berat, bisa juga terjadi sesak napas karena penumpukan cairan di paru-paru. Dan tadi kita memahami bahwa ginjal juga mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang, dan ini bisa juga terjadi gangguan tulang. Jadi kemudian keluhan lain biasanya mudah lelah karena hemoglobin rendah atau terjadi anemia, dan ada rasa mual dan kadang-kadang bisa muntah karena toksin-toksin yang meningkat di dalam darahnya. Ini adalah dampak kesehatan yang bisa terjadi pada orang gangguan ginjal. Nah, dampak yang lain tadi sudah disampaikan, gangguan tulang, anemia, kemudian hipertensi, penumpukan cairan tubuh dengan segala gejalanya, dan yang tidak kalah penting adalah risiko untuk terjadinya penyakit jantung, risiko untuk terjadinya stroke juga meningkat apabila fungsi ginjal kita terganggu. Karena ginjal juga mengatur keasaman darah, yaitu pH darah, maka terjadi gangguan keseimbangan pH, keasaman tubuh, dan juga terjadi gangguan elektrolit darah, terutama kalium bisa meningkat, yang kemudian bisa mengganggu irama jantung. Jadi dampaknya cukup banyak ya Bapak Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, bila sudah terjadi gagal ginjal, apa yang bisa dilakukan? Saya akan membahas sepintas saja tentang ini karena akan dibahas lebih lanjut oleh bicara berikutnya. Jadi bila sudah terjadi gagal ginjal, maka seseorang akan memerlukan terapi pengganti ginjal. Ada 3 bahan terapi pengganti ginjal. Yang pertama kita sebut hemodialisis atau HD, bahasa awamnya adalah cuci darah. Yang kedua dialisis peritoneal atau CAPD. CAPD ini kepanjangannya Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Dan yang ketiga pilihannya adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Ini adalah ilustrasi orang yang menjalani hemodialisis atau cuci darah, di mana sebagian kecil, volume kecil dari darahnya akan dialirkan ke suatu tabung. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tabung kecil. Nah, ini adalah ginjal buatan atau artificial kidney. Disinilah toksin-toksin tadi dan kelebihan cairan akan dibuang, dan kemudian darah yang sudah relatif bersih akan dikembalikan ke tubuh pasien. Proses ini karena sangat gentle, pelan-pelan akan berlangsung antara 4-5 jam
sehingga yang menjalani hemodialisis dalam keadaan baik-baik saja dan juga tetap melakukan aktivitas lain, misalnya apakah itu menonton TV atau mendengarkan musik atau radio dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi untuk orang yang menjalani dialisis peritoneal atau CAPD, di mana membran di perut kita, jadi perut kita itu dilapisi oleh suatu membran yang tipis dan dia berfungsi sebagai filtrasi yang bisa membantu membuang toksin dan kelebihan cairan dengan cara dimasukkan semacam cairan khusus ke dalam rongga perut, dan kemudian toksin-toksin tadi akan masuk ke dalam cairan ini, kemudian cairan ini akan dibuang dan diganti setiap 4-6 jam, kurang lebih 3-4 kali dalam satu hari. Nah, ada satu gambar yang tidak keluar, maaf, ini sebenarnya adalah gambar untuk transplantasi, di mana kalau transplantasi ginjal itu kita minta satu ginjal orang yang sehat ditanamkan ke dalam tubuh orang yang sakit, dan kemudian ginjal tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nanti akan dijabarkan oleh Dr. Rudy secara lebih detail. Apakah penyakit ginjal itu dapat dicegah? Jawabannya iya, penyakit ginjal dapat dicegah. Apabila kita ketahui lebih dini, kita kenali faktor risiko yang ada pada diri kita. Bagaimana kiat mencegah penyakit ginjal? Ini ada 8 langkah yang bisa memandu kita untuk mencegah terjadinya penyakit ginjal. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik secara rutin, dengan demikian aliran darah ke tubuh kita lebih lancar, dan aktivitas fisik ini juga bisa mencegah terjadinya obesitas. Yang kedua, bila kita mempunyai tekanan darah tinggi, hendaklah kita kontrol dengan baik, terus-menerus panjang waktu, dengan diet rendah garam, dan juga minum obat-obatan sesuai anjuran dokter. Selanjutnya juga bila ada diabetes, gula darah kita tinggi, ini juga harus dikontrol secara teratur, diet sesuai dengan anjuran dokter, dan juga konsumsi obat-obatan yang diperlukan. Seterusnya, mengonsumsi makanan yang bergizi, diet seimbang, dan menjaga berat badan, ini juga salah satu kiat untuk menjaga ginjal sehat. Asupan minum yang cukup. Tadi sudah disampaikan bahwa tubuh kita memerlukan cairan yang cukup, sekitar 8 gelas dalam satu hari, kurang lebih 2 liter, dan asupan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bila mana kita berolahraga, banyak keringat yang keluar dari tubuh, maka asupan cairan bisa ditambah. Bila Bapak Ibu saat ini merokok, kami sarankan untuk berhenti. Kami paham ini tidak mudah tentunya, tetapi demi menjaga ginjal sehat, menjaga jantung dan paru-paru kita sehat, maka sebaiknya kita stop merokok. Selanjutnya, tadi juga sudah saya sampaikan, kita hindari untuk mengkonsumsi obat-obat yang mungkin dapat mengganggu ginjal, dan juga mengkonsumsi obat-obat yang berlebihan. Sebaiknya obat-obat tersebut diminum sesuai dengan anjuran dari dokter. Kita sebaiknya juga mengenali apakah kita atau keluarga kita mempunyai faktor risiko untuk gangguan ginjal. Seperti tadi sudah saya sebutkan, apakah ada diabetes, apakah ada hipertensi dalam keluarga kita, apakah ada keluarga kita saat ini yang sedang mengalami gangguan ginjal, maka sebaiknya kita memeriksakan diri lebih dini dan melakukan pencegahan sesuai dengan anjuran. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa obat-obat untuk mengontrol tekanan darah dan mengontrol gula darah itu tidak merusak ginjal. Yang merusak ginjal kita adalah penyakitnya itu sendiri. Jadi tidak semua obat merusak ginjal. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.